game nih, Pi. Emang main game apaan? Ini main game kapal. Kok anak cewek main game kapal sih? Nanti udah gede mau jadi apa yo kalau main game terus? Saya mau jadi nahkoda. Kenapa, Pak? Itu masinisnya lihat, keren kan? Aku kalau udah lulus mau jadi masinis. Di balik setiap perjalanan, ada tangan-tangan yang bekerja dalam senyap dan tanggung jawab yang cukup berat. Mereka yang tak selalu tampak, tapi selalu hadir. Dari mimpi anak bangsa menjadi profesional di sektor transportasi, hingga lahirnya inovasi untuk negeri. Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan hadir membentuk SDM unggul penerus masa depan transportasi Indonesia. Di tempat ini, latar belakang bukanlah batasan, justru menjadi bahan bakar untuk mimpi yang lebih besar. Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan SDM Perhubungan memiliki 22 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari darat, laut, hingga udara, semuanya disiapkan untuk mencetak insan transportasi yang profesional, beretika, dan berintegritas. Terdiri dari 5 perguruan tinggi matra darat, 10 perguruan tinggi matra laut, dan 7 perguruan tinggi matra udara. Jenjang pendidikan yang tersedia mulai dari Diploma 3 hingga Diploma 4 dengan program studi spesifik sesuai kebutuhan industri transportasi. Berdiri tegak penuh wibawa, tunaikan tugas yang mulia. Nama saya Almeida Iftita Fajri Bimo Christian, biasa dipanggil Almeida. Saya asal Surabaya. Motivasi saya untuk di sekolah di Akademi Penerbang Indonesia ini pertama mewujudkan cita-cita saya dari kecil, sebagaimana ingin menjadi seorang pilot yang profesional dan berdaya saing tinggi. Perkenalkan, nama saya Dianov Jin Cecilia Unang. Saya asli dari NTT karena keluarga saya sebagian besar dari NTT Alor. Dan bapak saya bekerja sebagai seorang anggota TNI Darat, namun sekarang sudah pensiun. Untuk mama saya hanya ibu rumah tangga. Untuk asrama sendiri menurut saya sangat berdampak bagi kehidupan, terutama dalam dunia penerbangan dituntut untuk profesional dan presisi. Ada slogan yang mengatakan the sky is fast but there is no room for error. Itu memang mencerminkan bagaimana pendidikan di asrama itu berarti bagi saya. Dididik 24 jam non-stop, dari bangun hingga bangun lagi untuk melaksanakan kegiatan, untuk mendisiplinkan diri. Tapi kadang-kadang saya juga merasa kangen lah sama keluarga saya yang di sana. Halo, apa kabar? Apa kabar? Hai. Ya, cara saya mengobati rasa kangen saya, salah satunya juga video call, ngobrol sama mereka, gimana kabar mereka, dan juga menceritakan apa yang saya rasakan di sini kepada mereka, saya senang di sini dan lain-lain kepada mereka, sehingga komunikasi saya sama orang tua saya, sama kakak-kakak saya itu tetap terjalin. Pengalaman saya di sini, senioritas ada, cuman lebih terbungkus dalam keharmonisasian keluarga. Saya harap dari tingkat 3 ke tingkat 2 memberikan contoh yang baik. Jadi antara tingkat yang atas atau senior kepada junior itu lebih mengajak untuk ayo belajar bareng di sini. Kita bareng-bareng, kita sekolah satu atap, kita
satu pesawat, satu hanggar, kita lulus bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng. Waktu pertama kali saya ngasih tahu orang tua kalau saya mau daftar Poltekpol Surabaya itu, mereka sempat mempertanyakan kayak sekolah pelayaran itu gimana cara masuknya dan apakah harus pakai orang dalam kah atau bagaimanakah. Di situ saya memperyakinkan orang tua saya, dilihat saya di Instagram tuh bisa dibilang semua terlihat transparan dari awal sampai akhir. Dan memang pada kenyataannya pun memang transparan, tanpa ada orang dalam, tanpa ada kenalan dan lain-lain, saya bisa masuk Poltekpol Surabaya. Untuk pengalaman unik sepertinya pada fase cross country, yaitu perjalanan dari Bandara Banyuwangi menuju Bandara Sumeneb. Di situ saya merasa nervous, cuman ada rasa tertarik juga karena pada saat melewati Taman Nasional Baluran, setelah itu menuju ke Madura itu hanya laut yang terlihat. Di dalam hati ini seperti ingin meyakinkan apakah ini jalurnya benar, karena depan, kanan, kiri, belakang saya air semua dan saya terbang sendirian karena sudah dicap layak dengan instruktur saya untuk melaksanakan solo flight. Untuk pengalaman saya yang sangat memorable lah selama 9 bulan ini, itu di Poltekpol tuh menyediakan salah satu lomba kompetisi, yaitu English Showtime. Itu ada lomba speech, pidato bahasa Inggris. Di situ awalnya saya ragu-ragu untuk mengikuti lomba itu. Ternyata di situ waktu babak penyisian saya lolos ke final dan puji Tuhan saya dapat juara 2. Di situ saya mulai yakin sama kemampuan bahasa Inggris saya. Dan selanjutnya Poltekpol Surabaya merekomendasikan saya untuk mengikuti lomba lain, lomba pidato bahasa Inggris yang diadakan oleh Poltekpol Barombong. Dan puji Tuhan saya mendapatkan juara 3 di Poltekpol Barombong itu secara nasional. Lulusan dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STD, Angkatan 39, jurusan D3 Manajemen Transportasi Perkeretapian jalur reguler. Setiap melayani penumpang yang bisa melintasi kota dalam hitungan menit, pelayanan bukan cuma soal tepat waktu, tapi soal hadir dengan penuh kesadaran, fokus, dan rasa bangga. Waktu pertama kali terbang di tengah cuaca buruk, saya sadar jadi pilot itu soal tanggung jawab. Sekolah ngajarin kami bukan cuma teori, tapi juga mental. Karena dalam perjalanan udara, semua orang menaruh kepercayaan penuh kepada kita. Karena dari pendidikan yang kuat dari Poltekpol Surabaya bahwa kita dididik harus disiplin dan tegas. Bahwa meskipun saya muda, meskipun saya perempuan, tapi harus bisa menentukan keputusan bahwa semuanya harus sesuai terorganisir. Buat saya, yang beda dari sekolah perhubungan itu bukan cuma soal ilmu, tapi cara kami dibentuk, terutama soal kedisiplinan pada saat kerja lapangan. Oke, 1100. Jadi untuk sebelum melaksanakan fase terbang, tentunya kami para siswa diarahkan untuk memasuki simulator terlebih dahulu dengan instruktur yang sudah ditentukan. Di situ kita diajari mengenal bagaimana sebuah pesawat itu dapat beroperasi, dan tentunya simulatornya itu 11-12 atau hampir mirip. Jadi apa yang kita laksanakan di simulator itu kurang lebih sama pada saat kita melaksanakan fase terbang. Kami memiliki 5 simulator, yaitu 3 simulator SMX, 1 simulator Alsim 172, 1 simulator Alsim 250. Lalu untuk armada pesawatnya juga cukup banyak, dan terkhusus karena kita ini berada di negara kepulauan, kita memiliki 2 buah seaplane yang mana itu bisa membangun jembatan antara pulau satu dengan pulau lainnya menjadi erat. Selama saya bersekolah di sini, fasilitas yang saya dapat juga sangat banyak. Seperti kita ketahui di Poltekpol Surabaya itu ada simulator, ada workshop, dan juga ada beberapa ruangan lain yang sangat mewadahi untuk taruna-taruni di sini. Untuk adik-adik saya mungkin yang masih bingung mau kuliah di kemana, mau ke kampus apa, dan masih bingung nih mau kemana lah tujuannya setelah lulus SMA, saya merekomendasikan untuk sekolah tinggi Kementerian Perhubungan. Karena di sini banyak sekali sekolah ya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, ada Matra Darat, ada Matra Udara, dan juga Matra Laut. Untuk Poltekpol Surabaya sendiri itu kan di Matra Laut.
Dan di sini pengalaman saya menemukan banyak hal baru yang saya tidak ada latar belakang kelautan. Di sini saya menemukan banyak hal dalam hal pelayaran yang memotivasi saya, dan saya yakin dengan masa depan saya. Untuk kedepannya, bagi yang calon pendaftar atau yang sudah mendaftar menunggu kabar lebih lanjut dari sekolah, saya ingin mengingatkan bahwa Anda tidak salah pilih memilih sekolah di sini. Setiap orang punya cara sendiri untuk membangun negeri. Bagi mereka yang memilih menjaga arah, perjalanan dimulai dari sini. Dari tempat yang membentuk bukan hanya kecakapan, tapi juga komitmen, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jika kamu merasa panggilan itu ada dalam dirimu, maka mungkin inilah waktumu melangkah.